Bek muda asal Belgia Connie de Winter sempat jadi sasaran kritik tajam usai melakukan kesalahan fatal pada laga Supercoppa Italiana melawan Napoli di Riyadh. Momen itu nyaris menenggelamkan kepercayaan publik kepadanya. Namun situasi berubah cepat. Dalam beberapa pekan terakhir, performa de Winter menunjukkan peningkatan signifikan. Dengan kondisi darurat di lini belakang, absennya Matteo Gabbia, serahinya Pavlovic karena cedera, dan Vicky Tomori akibat skorsing membuat pelatih Massimiliano Allegri memberi de Winter menit bermain reguler. Hasilnya mengejutkan. Saat menghadapi Como, de Winter tampil sebagai salah satu pemain terbaik. Dipasang di sisi kiri dari formasi 3 bek, ia bermain tenang dan solid. Sukses meredam tekanan tim asuhan Cesc Fabregas. Laga ini disebut sebagai titik balik mental yang mengubah permainannya. Momentum itu berlanjut. Akhir pekan lalu kontra Lecce, de Winter kembali tampil disiplin dan ikut menjaga clean sheet. Soliditasnya mulai konsisten, jauh berbeda dibanding awal musim. Kebangkitan Connie de Winter kini berdampak langsung ke strategi klub. Milan disebut tak lagi terburu-buru mencari bek tengah baru di bursa transfer Januari. Bahkan jika performa ini bertahan, manajemen bisa menahan belanja besar dan mengalihkan anggaran ke kebutuhan lain. Singkatnya, dari sosok yang sempat disalahkan, de Winter kini menjelma jadi tembok kokoh di era Allegri. Titik balik itu sudah terjadi dan Milan ikut diuntungkan. Manchester United kembali dikaitkan dengan sejumlah nama untuk memperkuat lini tengah. Salah satu yang ramai dibicarakan belakangan ini adalah gelandang AC Milan Ruben Loftus-Cheek. Rumor ini muncul karena MU disebut sedang mencari pemain berpengalaman yang siap pakai, dan Loftus-Cheek dinilai cocok karena punya rekam jejak positif bersama Milan. Meski musim ini ia bukan pilihan utama pelatih Massimiliano Allegri. Selain itu, pengalamannya bertahun-tahun di Premier League bersama Chelsea membuatnya dianggap tak akan kesulitan beradaptasi jika kembali ke Inggris. Namun, kabar tersebut langsung ditepis. Jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano menegaskan bahwa saat ini tidak ada komunikasi antara Manchester United dengan Loftus-Cheek. MU juga disebut belum melakukan pendekatan apapun kepada AC Milan terkait transfer sang pemain di bursa Januari ini. Fabrizio Romano menyebut hingga sampai detik video ini dibuat, Manchester United memang belum mengambil langkah konkret di pasar transfer. Manajemen klub masih dalam tahap pembahasan internal terkait arah dan strategi transfer ke depan. MU dikabarkan masih berdiskusi dengan Michael Carrick untuk menentukan langkah terbaik sebelum benar-benar bergerak. Artinya, setidaknya untuk saat ini, rumor kepindahan Ruben Loftus-Cheek ke Old Trafford masih sebatas isu belaka. Daftar calon bek AC Milan untuk bursa transfer Januari semakin menyempit. Nama Diego Coppola yang sempat ramai dikaitkan dengan Rossoneri kini dipastikan keluar dari radar. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri memang sedang mencari bek yang sudah memahami kerasnya Serie A demi menambah kedalaman skuad. Dengan Diego Coppola, bek asal Italia yang pernah membela Hellas Verona dan kini bermain untuk Brighton, sempat dianggap sebagai opsi ideal. Namun, peluang itu kini resmi ditutup. Pihak terdekat Coppola menegaskan bahwa sang pemain tidak akan bergabung dengan AC Milan. Mereka memastikan sudah ada opsi lain yang dipilih untuk kelanjutan karir bek berpostur tinggi tersebut. Kepastian itu diperkuat oleh laporan pakar transfer Matteo Moretto, di mana Coppola disebut akan melanjutkan karir ke Prancis dan merapat ke Paris FC yang berhasil mengamankan jasanya. Keputusan pindah ini tidak lepas dari situasi Coppola di Brighton. Minimnya menit bermain membuat sang pemain harus mencari klub baru demi menyelamatkan karirnya. Paris FC pun disebut sukses mengalahkan persaingan dari beberapa klub Serie A lain yang juga mengincarnya. Dengan gugurnya nama Coppola, manajemen AC Milan yang dipimpin oleh Iglitari kini kembali mengalihkan fokus ke target lain jelang penutupan bursa transfer Januari. Drama panjang soal masa depan Mike Maignan akhirnya mendekati akhir. Kabar baik datang untuk para Milanisti. AC Milan dan kiper andalannya telah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dan kini prosesnya tinggal menunggu finalisasi dan tanda tangan resmi.
Situasi ini menjadi perubahan besar dibanding beberapa waktu lalu. Mike Maignan sempat disebut hampir pasti meninggalkan Milan secara gratis pada Juni mendatang. Namun arah cerita kini berbalik total. Kiper asal Perancis itu memilih bertahan dan melanjutkan karirnya di San Siro. Hambatan terakhir dalam negosiasi yakni soal komisi agen sudah berhasil diselesaikan pada Kamis kemarin dan membuka jalan menuju kesepakatan final. Manajemen klub selanjutnya akan menggelar pertemuan akhir dengan Mike Maignan dan pihak agennya dalam beberapa hari ke depan. Pertemuan ini dijadwalkan untuk menyepakati detail terakhir sebelum kontrak baru diumumkan ke publik. Keseriusan Mike Maignan untuk bertahan terlihat jelas dari opsi durasi kontrak yang dibahas, di mana Milan menawarkan kontrak hingga tahun 2030 dengan opsi perpanjangan 1 tahun atau langsung kontrak penuh hingga 2031. AC Milan memasuki fase krusial musim ini dengan satu keuntungan besar yang bisa menentukan perburuan Scudetto, yakni jadwal yang lebih longgar. Saat persaingan di papan atas semakin ketat, faktor waktu kini menjadi senjata utama Rossoneri. Laporan Milan News menyoroti pentingnya 2 kemenangan terakhir Milan atas Como dan Lecce. Meski diraih tanpa permainan spektakuler, hasil tersebut sangat berharga dalam persaingan gelar. Di momen ini, Massimiliano Allegri mendapat keuntungan yang tidak dimiliki rival utama mereka, Inter Milan. Diketahui jika Inter Milan masih harus membagi fokus antara Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Sementara itu, Milan bisa mempersiapkan setiap laga dengan waktu latihan hampir 1 minggu penuh. Kondisi ini membuat persiapan Milan lebih maksimal. Pemain bisa menjaga kebugaran, risiko cedera lebih rendah, dan tim pelatih punya waktu lebih banyak untuk membedah kekuatan lawan. Setelah Januari yang padat dengan 5 pertandingan dalam 17 hari, jadwal Milan kini kembali normal dengan rata-rata 1 laga per pekan. Dalam waktu dekat, AC Milan akan menghadapi rangkaian pertandingan penting. Rossoneri dijadwalkan bertandang ke markas AS Roma pada 25 Januari. Disusul laga tandang melawan Bologna pada 3 Februari dan Pisa pada 15 Februari. Setelah itu, Milan akan menjamu Parma pada 22 Februari. Ujian terberat menanti di bulan Maret yang disebut sebagai fase penentuan. Milan akan menghadapi laga tandang ke Cremonese, derby della Madonnina melawan Inter, bertandang ke markas Lazio, lalu menjamu Torino. Dengan kondisi fisik yang diperkirakan lebih segar dibanding Inter, terutama jelang derby della Madonnina, Milan memiliki peluang besar untuk merebut puncak klasmen. Syaratnya satu, yakni tampil konsisten dan mengamankan poin penuh di sepanjang bulan Februari. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.